Bapak Ibu, saudara sekalian, Shalom semuanya, selamat malam. Malam ini adalah sesi ke-22 Kitab Matius, ya, dengan tema kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu, saudara, mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami selalu mengucap syukur. Tuhan begitu mengasihi kami. Biarlah melalui program online Bible Study ini, kami semua menjadi semakin mengerti, iman kami bertumbuh, dengan pengertian yang benar. Urapi mulut hambamu, juga pakai GMM, Gereja Mula-Mula, untuk mengajar dunia yang gelap ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, malam ini adalah sesi ke-22 Kitab Matius. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan pembacaan Kitab Matius, yaitu malam ini kita akan pembacaannya pasal 24, Saudara. Ya. Di Matius pasal 24 ini adalah bagian dari pengajaran panjang Tuhan Yesus di Bukit Zaitun. Kali ini akan membahas banyak hal, kehancuran bait Allah, masa tribulasi, aniaya besar, tanda-tanda zaman sebelum Tuhan datang kembali, dan nubuatan-nubuatan yang berkaitan dengannya. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, secara garis besar, Matius pasal 24 ini akan bercerita tentang ayat 1 dan 2 itu tentang nubuatan kehancuran bait Allah. Ayat 3 ada 3 pertanyaan para murid kepada Tuhan Yesus. Ayat 4 sampai 14, tanda-tanda umum menjelang akhir zaman, menjelang kesudahannya. Sedangkan ayat 15 sampai 28 itu tanda khusus di akhir zaman. Ya. Nah, berikutnya ayat 29 sampai 31 itu kedatangan anak manusia. Ayat 32 sampai 35 itu perumpamaan tentang pohon ara. Kapan sih Tuhan datang kembali? Nah, dijelaskan oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan pohon ara. Kemudian ayat 36 dan 44 tidak ada yang tahu hari dan saatnya. Dan ditutup dengan ada dua macam hamba, hamba yang baik dan hamba yang jahat. Kita akan membahas satu persatu, ayat per ayat, saudara. Ya, ya. Ayat 1 dan 2, coba kita baca, saudara. Matius pasalnya yang ke-24. Ayat 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Perlu Bapak Ibu saudara ingat, hari itu bait Allah masih berdiri. Yaitu bait Allah yang kedua. Yang direnovasi oleh Herodes, Raja Herodes. Ya. Nah, ayat 2, ia berkata kepada mereka, maksudnya Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, ini nubuatan tentang kehancuran bait Allah, saudara. Ya. Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada satu pun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Dan itu sudah digenapi tahun, saya kasih tanda ya. Ya, digenapi tahun 70 Masehi, saudara. Ketika itu Jenderal Titus, Jenderal Romawi, menghancurkan Yerusalem dengan bait sucinya. Bait Allah hancur, saudara. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sekitar 40 tahun sebelumnya. Ya, maknanya apa ini? Maknanya bait Allah secara fisik di Yerusalem sudah tidak menjadi pusat penyembahan lagi. Kan ketika ada bait Allah itu pusat penyembahannya adalah tempat menyembahnya adalah di bait Allah di Yerusalem. Kiblatnya kalau orang pergi keluar kota
harus menghadap Yerusalem kalau berdoa. Nah, gitu. Nah, sekarang itu sengaja diizinkan hancur oleh Tuhan supaya pusat kita bukan ke Yerusalem kalau berdoa. Pusatnya adalah Kristus. Makanya Kristus adalah bait Allah yang sejati. Tubuh kita juga bait Allah, di mana Roh Allah tinggal, Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Gitu ya. Jadi kalau dulu berdoa itu selalu menghadap Yerusalem, sekarang kalau kita berdoa menghadap mana saja sama, dalam roh dan kebenaran. Percuma berdoa menghadap Yerusalem kalau hatinya jauh dari Tuhan. Ya, makna teologisnya itu, saudara, supaya manusia tidak berpusat ke bangunan fisik di Yerusalem, tapi pusatnya langsung ke Tuhan, bait Allah yang di surga. Gitu ya. Nah, kemudian setiap hal yang kelihatan megah di bumi itu semuanya fana. Kan para murid itu bangga dengan bait Allahnya kan? Nah, lalu Tuhan berkata, Tidak satu batu pun terletak di atasnya lagi." Hancur maksudnya. Kita harus ingat, apapun di bumi ini yang megahnya kayak apapun, bahkan bait Allah, itu fana. Hancur, saudara. Nah, hari ini kalau ada orang yang bercita-cita mau membangun bait Allah ketiga, sudah tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap iman kita. Seandainya dibangun sekalipun, kita tidak akan ke sana, lalu mempersembahkan korban bakaran lagi, kembali ke Taurat lagi, tidak. Karena sudah final. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya agak aneh kalau ada orang Kristen yang mengkhotbahkan bait Allah ketiga akan dibangun. Untuk apa? Tubuh kita bait Allah. Jangan bikin pusat penyembahan lagi secara fisik lagi. Ya, itu ayat 1 dan 2. Ayat 3. Para murid bertanya-tanya ini. Coba kita baca ayat 3, saudara. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami," ini yang pertama nih, "bila manakah itu akan terjadi? Kapan yang Tuhan katakan tadi satu batu tidak terletak di atasnya? Kapan bait Allah itu hancur?" Itu kata mereka. Itu yang pertama. Ya, pertanyaan pertama itu, kapan kehancuran bait Allah? Yang kedua, "Dan apakah tanda kedatanganmu?" Nah, tanda kedatangan yang kedua maksudnya ini. Tandanya apa nanti? Tanda kesudahan dunia apa? Tiga kali pertanyaan ini. Di ayat 4 dijawab oleh Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Tuhan tidak jawab begini, "Oh, besok datangnya tahun depan." Tidak. Ya. Tapi Tuhan jawab, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Ayat 5, "Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku," pakai nama Tuhan, "dan berkata, 'Akulah Mesias, akulah juru selamat.' Dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Mereka akan pakai nama Tuhan, merasa Tuhan yang benar. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 6, "Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya." Belum kesudahan, saudara. Ayat 7, "Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat." Ayat 8, "Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Jadi sebelum zaman baru semua itu harus terjadi. Itu ciri-cirinya, saudara. Ya, ciri-ciri secara umum. Nah, penggenapan jawaban Tuhan Yesus ini dua lapis penggenapannya. Apa itu? Ya, ini, saudara. Jadi ayat 4 sampai 14 itu cerita tentang tanda-tanda umum menjelang akhir zaman. Tadi kita sudah baca, akan ada penyesatan,
Ada nabi palsu, Mesias palsu, ya. Ayat 9 dulu kita baca ya, belum selesai tadi. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, akan ada penyiksaan, saudara. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, karena nama Tuhan. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak yang murtad. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Akan ada banyak nabi palsu. Ya. Ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang tidak ikut arus, ya, akan selamat. Ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil akan sampai ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Jadi dunia ini tidak akan berakhir kalau Injil belum sampai ke ujung dunia. Itu itu yang disampaikan kitab Matius pasal 14 itu ya, Saudara ya. Jadi ringkasannya ayat 5 tentang akan adanya nabi palsu, Mesias palsu, penyesatan. Ayat 6-nya akan ada kabar perang. Kemudian konflik ayat 7-nya bangsa melawan bangsa. Kemudian ada kelaparan gempa bumi, ya. Kemudian aniaya besar yang disebut terkenal dengan istilah tribulasi, aniaya besar. Kemudian kemurtatan akan banyak orang murtad, ya. Dan ini yang penting, Injil diberitakan ke seluruh dunia. Barulah zaman baru itu tiba. Itu sudah, ya. Jadi kalau kita membaca secara konteks, kita akan mengerti, oh, begitu rupanya, ya. Hati-hati, tulisan kitab Matius ini ditulis abad pertama. Ini cerita tentang akan abad pertama ya. Jadi kalau akan dikatakan Bait Allah akan hancur, akan ada nabi palsu, itu abad pertama dikatakannya. Jadi nabi palsunya bisa datang abad kedua, abad ketiga, agak keempat, dan seterusnya. Akan. Tapi kalau kita sudah sampai tahun 2025 sekarang ini, bisa saja yang dinubuatkan itu sudah terjadi. Contohnya, Bait Allah yang hancur tadi sudah terjadi kan tahun 70 Masehi. Nah, sama, sama. Nabi palsu mungkin sudah banyak yang datang dulu. Bukan gini, nanti akan datang lagi. Bukan. Ya, kita baca Alkitab harus mengerti. Banyak orang bicara aniaya besar ini nanti. Ya, nantinya itu ketika abad pertama itu. Waktu ditulis. Nah, kalau sekarang aniaya besar sudah terjadi belum? Sudah. Di abad yang lalu. Yang sudah dulu. Ya, orang salah mengerti terus. Kalau baca Alkitab. Antikris akan datang katanya. Antikris sudah datang. Ketika abad pertama betul akan datang. Tapi sudah datang. Sekarang banyak orang jadi antikris. Tidak percaya Yesus Tuhan, itu kan anti Kristus artinya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ayat 15 sampai 28 ini tanda khusus, tanda khusus kesudahan zaman, Saudara. Ya. Coba ayat yang ke-15. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa kecil berdiri di tempat kudus itu di bait Allah, ya. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Mestinya kalau ada pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan Nabi Daniel itu, maka semua harus memperhatikannya. Kesudahan zaman sudah dekat. Ya, di sini Tuhan Yesus mengutip Daniel, yaitu Daniel 9 ayat 27, 11 ayat 31, dan 12 ayat 11. Di sini ada dua penggenapan yang digenapi. Penggenapan pertama adalah tahun 70 Masehi.
di mana bait Allah hancur, saudara. Pengenapan yang kedua akhir adalah pada masa Antikris, ya. Yang pertama tentara Romawi mengepung dan menghancurkan Yerusalem. Nah, yang kedua akan ada penodaan akhir di bait Allah. Nah, itulah tanda akhir zaman. Keadaan akan menjadi sangat sulit. Ayat 16 sampai 20 itu me- menggambarkan sangat sulit, ya. Ayat 21 dijelaskan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Dan tidak akan terjadi lagi. Ingat baik-baik tuh. Tribulasi atau masa aniaya besar ini terjadinya hanya sekali. Dan itu paling parah siksaannya. Setelah itu tidak akan terjadi lagi selamanya. Yang paling parah masa itu, ya. Sehingga ditulis di ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Kalau waktunya panjang semuanya mati, Saudara. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Karena ada orang pilihan maka akan dipersingkat waktunya. Aniaya, ya. Nah, ayat 23 sampai 26 ini peringatan buat kita semua sekarang juga, sejak saat itu. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Saudara jangan pernah percaya ada juru selamat lain selain Tuhan Yesus. Ya, ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Akan muncul. Ini ditulisnya di abad pertama. Akan muncul. Ya. Dan kita tahu sekarang bahwa para Mesias palsu itu tercatat sepanjang zaman selalu ada yang mengaku dirinya Mesias. Ya. Nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Makanya ada yang murtad. Dulu percaya Tuhan Yesus, sekarang sudah tidak. Disesatkan oleh Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ingat tuh ya, ingat baik-baik. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik. Janganlah kamu percaya. Pasti itu nabi palsu, Mesias palsu. Ya. Ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Mestinya kita tahu kalau Tuhan Yesus datang kembali pasti dahsyat. Bukan di bilik, bukan di padang gurun, bukan gitu. Ya. 28. Di mana ada bangkai di situ burung nasar berkerumun. Mestinya kalian mengerti tanda-tanda ini gitu. Jelas ya. Jadi, nah, kemudian ayat 29 sampai 31 ini cerita tentang matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya lagi, bintang-bintang berjatuhan, tanda anak manusia di langit. Jadi ini menceritakan tentang nanti kedatangan anak manusia itu dahsyat, dahsyat sekali. Begitu, bukan biasa-biasa saja, ya. Dan itu bukan metaforis. Ingat, bukan juga spiritual, maksudnya bukan fisik, tapi kedatangannya secara fisik. Langit dan bumi akan lenyap, akan jadi lautan api. Fisik itu, saudara, bukan perumpamaan, bukan kiasan. Kedatangan Tuhan Yesus itu secara fisik. Jadi tidak diam-diam seperti yang difilmkan itu. Filmnya kan ada itu Left Behind. Manusia diangkat jadi sinar. Tuhan Yesusnya nggak kelihatan. Salah itu. Kedatangan Tuhan Yesus dilihat banyak orang. Dilihat semua orang. Ya. Nah, itu ayat 29 sampai 31. Dari ayat 32 sampai 34 itu tentang
kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali diumpamakan seperti pohon ara, ya, seperti pohon ara. Ini ini pohon ara, saudara, ini buah ara, ya. Ketika tunas pohon ara mulai lembut, itu artinya musim panas sudah dekat, ya. Demikian juga ketika tanda-tanda itu tampak, kedatangan Yesus makin mendekat. Maksudnya itu ya. Ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Inilah pernyataan otoritas Tuhan Yesus. Kekal maksudnya. Ya. Nah, khusus tentang pohon ara ini ada satu tafsir yang menarik, saudara. Pohon ara ini diibaratkan Israel. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, dulunya kering. Ini bisa ditafsirkan salah satu tafsir, belum tentu benar mutlak ya. Ini hanya salah satu saja. Israel kan tercerai-berai di tahun 70 Masehi yang tadi dinubuatkan Tuhan Yesus itu. Yerusalem hancur, lalu Israel terpencar ke seluruh dunia. Seolah-olah seperti pohon ara yang kering, nggak ada lagi. Nah, tapi kemudian ia bertunas. Tahun 1948 Israel ngumpul lagi, jadi negara lagi. Saudara perhatikan, bangsa-bangsa yang ada di Alkitab, hampir semuanya lenyap. Tapi Israel sudah tercerai-berai ribuan tahun, bisa balik lagi. Itu seperti pohon ara yang bertunas lagi. Nah, kalau begitu waktunya sudah dekat. Merdekanya 1948. Ya. Ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Ya. Ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Nah, ini. Jadi ada yang menafsir kedatangan Tuhan Yesus sejak Israel merdeka, tidak satu angkatan berlalu. Nah, satu angkatan itu berapa? 120 tahun. Tidak akan lebih dari itu. Itu salah satu tafsir, saudara. Bisa juga nanti malam bisa, tapi tidak lebih dari 1948 plus satu angkatan. Begitu. Tapi itu cuma tafsir. Tidak tidak mutlak, ya. Karena yang lebih penting adalah Tuhan Yesus bisa datang setiap saat. Itu pasti. Nah, ayat 37 sampai 36 sampai 44. Di ayat 36 ini jelas loh, saudara. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Nah, ini kan jelas sekali, saudara. Matius pasal 24 ayat 36 ini sangat jelas. Kalau soal waktu tepatnya, tidak ada yang tahu. Malaikat nggak tahu, anak pun tidak. Yang tahu hanya Bapa di surga. Coba bayangkan. Sudah jelas seperti itu saja, sudah masih ada yang berusaha menipu. Seorang yang mengaku pendeta di Afrika. Ya, ya dengan semangatnya cerita, aku bertemu Tuhan Yesus. Tuhan pasti datang. Tanggal berapa waktu itu ya? 7 November atau berapa itu? Bohong, saudara. Heran ya, manusia itu kok suka bohong ya. Tidak sesuai fakta, ya. Tidak sesuai fakta. Alkitab berkata tidak ada yang tahu. Lah kok dia bisa tahu? Nggak terjadi lagi. Dunia ini banyak orang-orang sesat memang. Ya. Nah, nanti kejadiannya itu begini loh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu. Ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, seperti zaman Nuh itu loh. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Seperti apa itu? Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, mereka hidup normal aja. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia.
pada hari itu seperti Nuh dulu, ya. Semua ngeledek-ngeledek Nuh bikin kapal. Semua nggak mau ikut. Ketika hujan baru mulai mereka ngeledek-ngeledek, tapi akhirnya binasa. Demikianlah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang makan minum aman-aman saja, damai-damai saja. Tapi tiba-tiba Tuhan datang. Makanya sebelum air bah itu datang, masuklah ke bahtera-Nu. Makanya sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, masuklah ke dalam bahteranya Tuhan. Bahtera kebenaran Tuhan, bersama Tuhan. Bertobat, ya. Karena harinya tidak bisa diramal, bisa setiap saat. Kedatangannya itu tidak bisa dikira-kira. Malaikat tidak tahu, anak pun tidak. Begitu ya. Jadi mulai sekarang, Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang mulai aneh-aneh lagi, siapapun orangnya, meskipun pendeta. Wah, Tuhan Yesus datang tanggal sekian, pasti dia pembohong besar. Pasti. Perhatikan saja tanggal itu. Benar nggak terjadi? Ya. Nah, di situ dijelaskan tuh pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Iyalah, masuk surga bukan rombongan, bukan satu keluarga, hanya yang bertobat. Begitu maksudnya ya. Ayat 42 penting sekali, saudara. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kan begitu. Ya. Ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Masalahnya tuan rumah ini tidak tahu pencuri itu kapan datang. Itu menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu seperti pencuri yang tidak diketahui kapannya. Ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nggak bisa diduga, nggak bisa dikira-kira, nggak bisa dihitung juga. Ya, begitu ya, saudara. Jadi, poin utamanya ini. Yesus datang secara tiba-tiba, tidak terduga, tanpa tanda tambahan. Tanda-tanda tadi kan sudah tuh perang, tanda macam-macam itu sudah pohon ara dan sebagainya. Tapi, tepatnya kapan? Tidak ada yang tahu. Makanya kita disarankan berjaga-jagalah. Ya, itu ya, saudara ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat 45 sampai 51, saudara. Ini tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Sebagai penutup pasal 24 ini, Matius memberikan satu perbedaan antara hamba yang setia dan bijaksana terhadap bedanya dengan hamba yang jahat. Ya, coba kita baca. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ketika Tuhan Yesus tiba-tiba datang, kalau kita didapati sedang melakukan kehendaknya, itulah hamba yang baik. Ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Artinya diberi kepercayaan untuk mengawasi segala milik tuannya itu. Itulah sebabnya nanti ketika kita didapatinya berkenan bagi Tuhan, kita akan memerintah bersama Tuhan di surga. Ayat 48 kontrasnya ini, saudara. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya. Dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi.
Gitu ya, saudara ya. Jadi hamba yang setia itu berjaga-jaga, setia, mengerjakan tugas sampai tuannya datang. Hamba yang jahat itu hidup sembrono, jahat, membunuh sesamanya, ya, memuaskan hawa nafsunya, tidak setia. Jadi ya akhirnya dibuang di mana terdapat ratapan dan kertakan gigi. Begitu, saudara. Jadi kesetiaan itu menentukan nasib kekal kita. Begitu ya, saudara. Jadi eh, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, jangan pernah tertipu lagi dengan orang-orang yang mencari sensasi. Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab saja. Silakan Pak Konstanara. Ya, silakan. Shalom Pak Wigno, Shalom. izin oke Pak. Ya, silakan. Saya bertanya di Matius 24 ayat 14 Pak Wigno. Ya, Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Jadi kesaksian bagi semua bangsa. ya, Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. ya. Pertanyaannya, kalau kita mengerti secara harafiahnya, jadi memang Injil ini belum sampai ke semua bangsa ya Pak? Belum. Kalau kita lihat data penerjemahan Alkitab, itu belum mencapai semuanya. Sebab di dunia ini ada beribu-ribu bahasa. Sudah diterjemahkan juga sampai berapa ribu, tapi masih banyak yang belum. Oh begitu ya Pak. Ya, Artinya dilihat dari terjemahan bahasanya ya. salah satunya. Salah satunya ya. Hmm. Ya, baik Pak Wigno. Terima Itu saja. kasih. Oh, Ya Pak oke. Wigno. Ya, Terima Tuhan kasih. berkati. Terima kasih. Berikutnya Pak Joko dari Tasik, silakan. Ya Pak, Shalom Pak. Shalom. Sebentar, sebentar. Pak Wigno. Ya, Bapak pakai dua device ya? Eh, ya, Satu aja, Pak. ya, lagi kasih volumenya kecilin dulu sebentar. Mm-mm. Ah, Di Matius 24 ayat 13 itu berbunyi, namun orang yang bertahan kepada kesudahannya akan diselamatkan. Ya, Tanyaannya Pak ya, ya, penyesatan itu kan luar biasa Pak. betul, Tuhan Yesus itu sampai kasih ingat itu sampai 3 kali di ayat 4, 5, dan 11 kalau betul, saya tidak salah. betul. Demikian juga dengan apa? Dengan apa? Penganiayaan, Pak, yang Ya, di ayat 21 dan 22. Sekiranya waktu itu tidak dipersingkat, maka tidak akan ada orang yang mampu bertahan. ya, Pertanyaan saya, Pak, bagaimana kita bisa atau boleh dapat bertahan di dalam penganiayaan besar itu, Pak? oke. Di ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan dari apa, Pak? Dari penyesatan dan penganiayaan mungkin, Pak. Betul, betul. Terutama dari penyesatan itu, karena di ayat-ayat sebelumnya cerita tentang nabi palsu, mesias palsu, ya kan? Nah, orang yang Ya, bertahan tetap benar terus sampai kesudahannya, sampai mati, dia pasti selamat. Hidup ini pilihan. Apakah kita mau ikut arus dan hidup senang, atau kita bertahan sampai kesudahannya? Dimusuhi banyak orang, dikritik, dan sebagainya, dan sebagainya. Kan Tuhan sendiri sudah bicara, sudah menulis bahwa firman-Nya, kamu akan dianiaya karena namaku. Kan begitu. Begitu Pak Joko? iya, Pak. Eh, Bertahan di dalam penyesatan itu kan sekarang penyesatan itu kan pasti datangnya tuh dari dalam, Pak ya, internal. Berbeda dengan penganiayaan biasanya mungkin dari eksternal. Penyesatan Nah, dari luar kadang-kadang juga, Pak. Nggak hanya dari intern. ya. Nah, kalau kalau dari internal ini yang lebih sulit kan, Pak ya. Artinya bahwa dia mengajarkan juga dari Alkitab.
Mereka juga bisa melakukan tanda dan mujizat. Ya, mungkin juga mereka, saya takutnya itu kita salah satu dari nabi atau mesias palsu itu. Nah, bagaimana kita bisa membedakan, Pak ya? Mungkinkah pengajaran mereka itu beti-beti atau beda tipis dengan yang sesungguhnya? Demikian, Pak. Ya, Supaya baik. kita mawas diri loh, Pak. Ya, jadi ini memang persoalannya. Bagaimana membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu, Pak. Nah, Betul. makanya Ya, saya itu, Pak. sarankan untuk mengikuti, semua orang mengikuti seminar 7 natur kebenaran. Ya, Sebab kebenaran itu ada naturnya, ada ciri-cirinya, ada karakteristiknya. Dan itu bisa dideteksi, Pak. Yang jadi masalah bukan itu. Yang jadi masalah manusianya malas belajar. Sehingga tidak bisa membedakan mana benar, mana salah. Dikasih tahu nggak mau. Ya udah, terserah situ. Kan kita sudah buat online Bible study, buat macam-macam ini supaya orang bisa membedakan, oh begitu ya cara baca ya. Sesuai konteks, nggak bisa dicomot asal-asalan gitu. Kan begitu, Pak. iya. Ya, Baik, yang terakhir, Pak. ya, Dengan Yesus itu bernubuat bahwa bait Allah akan diruntuhkan, tentu saja akan membuat orang Yahudi pada saat itu gusar dan juga gelisah. benar. Karena kan bait Allah bagi mereka adalah tempat beribadah, tempat mereka memberi kurban, dan Ya, atau juga kehilangan identitas mereka dan lain-lain. benar. Nah, tahun ini saja mungkin di Indonesia, menurut yang saya pernah dengar lah, ya kan, saya nggak ngitung, Pak, katanya ada puluhan perlakuan yang tidak sesuai dengan Pancasila lah, Pak. Intimidasi, intimidatif, hingga sampai dengan penutupan ibadah pada saat ibadah diselenggarakan. Ya, Nah, kalau jika berkenan dijawab, Pak ya, kalau Bapak nyaman untuk sharing experience, keadaan yang sama juga pun mungkin Bapak alami di gereja kita di PIK. ya, Nah, kalau misalnya yang ingin saya pelajari dan dapatkan pengalaman dari Bapak, bagaimana Bapak membekali pemahaman kepada sidang jemaat akan keadaan tersebut. Karena bisa jadi hari ini Bapak yang mendapatkan cobaan itu, ya besok lusa kami-kami. Demikian ya, Pak Wika, ya, terima baik. kasih. Ini apa? Rasul Paulus pernah menulis bahwa penderitaan yang kita alami sekarang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kelak, Pak. Kita harus sangat ingat itu. Jadi penderitaan kita ini nggak seberapa sebenarnya. Jadi misalnya penutupan gereja. Penutupan gereja bisa berasal dari di luar Kristen, tapi bisa dari dalam sendiri, Pak. Iya Seperti betul Pak. contohnya yang kita alami, kan orang dalam ini. Nah, Ya, seperti ini ya kita keluar dari situ tidak punya apa-apa, tapi buktinya jalan terus kan, Pak. Nah, itu artinya puji Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri. Tuhan, Ya, pekerjaan Tuhan tidak mungkin diberhentikan oleh siapapun di dunia ini. Enggak mungkin, ya. ya, Nah, itu salah satu bukti juga. Jadi, makanya kita ketika kita mengalami masalah, ya kita tidak jangan menyerah, itu yang penting. ya, Kalau saya mikirnya sederhana, Pak. Dulu ya. Tuhan Gimana sudah Pak tolong Wika? kita. Dari dulu Tuhan menolong kita. Ke depan ya pasti menolong kita juga, gitu aja, sederhana. Ebenezer Pak. Ya, Ebenezer Pak. ya, Ebenezer, kan gitu. Jadi ya, sudah biasa lah, Pak, gitu. Dianiaya ya biasa aja lah, gitu. Kita lakukan Ya, bagian kita aja apa yang bisa kita kerjakan. Sebab kalau kita tidak melakukan apa yang bisa kita kerjakan, kita juga bersalah sama Tuhan, kan gitu. iya Pak. Ada orang yang gini, Pak, cuek aja nggak mau belain, nggak mau apa, ya itu juga salah juga. Yang benar apa yang bisa kita lakukan, yuk kita lakukan. Apapun hasilnya, serahkan sama Tuhan, terserah Tuhan saja. Jangan kita jadi marah-marah dan sebagainya, nggak perlu juga. Gitu, ya. Iya, iya baik. Mm-mm. Baik Pak. Pak Wika terima Oke. kasih ya Pak. Tuhan Ya, Yesus Tuhan memberkati. berkati. Tuhan Yesus berkati. Ah, berikutnya, Ibu Yosefina, silakan. Puji Tuhan, Pak Wiknyo. Shalom. Selamat Shalom. malam. Silakan, Bu. Saya di sini, Pak, ambil firman-Nya di ayat 46, Pak. Oke, baik.
Berbahagialah Pak. Ya, berbahagia hamba Iya, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. iya, Eh, Puji Tuhan ya Pak. Kemarin saya sakit, Tuhan bilang jangan takut. Ternyata Pak, Desember saya udah tidak berobat lagi, sudah sembuh total Pak. puji Tuhan. Saya bilang Tuhan, terima kasih apa yang Engkau nyatakan. Bapak punya firman 46 ini berbahagialah. Tuhan mengingatkan saya Pak, waktu saya sakit. Petrus 2 Pak, ayatnya yang ke Petrus 2 pasal 1 ayatnya yang kelima Pak. Bunyinya seperti ini Pak. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan Pak. Ya, Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan ketekunan kesalehan. ya, Dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara dan kepada kasih terhadap saudara-saudara, kasih terhadap semua orang. ya. Jadi setiap malam saya bersyukur Pak dengan Bapak punya good night itu saya kirim ke saudara-saudara saya dan saya menyaksikan kita bikin kebaktian kecil, saya menyaksikan cinta kasih Tuhan Puji Tuhan. kepada mereka dengan umur saya yang sudah 72 tahun ini Pak. Puji Saya Tuhan. bersyukur sekali masih diberi kekuatan Pak. Justru itu Pak, kebahagiaan hanya dengan Tuhan Yesus. Amin, Tidak ada yang amin. lain. Amin, Itu Bu. saja Mantap. Pak. Oke, Ya, terima kasih tentu saja sharingnya, iman Bu. kita diuji. Ya, diuji terus Pak iman kita, Ya, pasti. saudara-saudaraku. Apalagi kedatangannya sudah dekat. Begitu aja Pak. Ya, puji Biar nama Tuhan. Tuhan saja yang Puji dimuliakan Tuhan. ya Pak. Puji Ya, Tuhan. terima kasih Pak. Ini sharing Tuhan yang memberkati menguatkan kita kita semua. semua. Terima kasih untuk sharingnya. Bapak, Ibu, Saudara, Amin Pak. hidup bersama Tuhan itu nyata. Jadi kita tidak perlu khawatir. Lakukan saja bagian kita. Itu aja. Oke, kita lanjutkan dulu Pak Frans ya. Pak Frans Ya, Gulo. iya Pak. Silakan Pak. Kita tanya di ayat 27 dan 30, Pak. Iya, kenapa? Apakah itu kedatangannya itu secara jasmani atau secara roh? Itu aja, Pak. Oke. Kedatangan anak manusia atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu secara jasmani, fisik. Karena apa? Karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu kan fisik, Pak. Pelan-pelan lagi. Dilihat banyak orang. Lalu malaikat berkata kepada orang-orang kan bengong tuh lihat. Malaikat bertanya, kenapa kamu memandang ke langit? Dia yang naik ini akan turun sama seperti yang kamu lihat. Gitu. Nanti turun lagi, fisik lagi. Kenapa? Karena yang namanya kebangkitan itu fisik, Pak. Nanti kita semua dibangkitkan tentu fisik, bukan roh. Kalau roh ya waktu mati rohnya sudah bangkit. Fisik, hidup lagi maksudnya. Cuma yang nanti tidak bisa mati lagi. Fisiknya baru soalnya, tubuh kemuliaan. Makanya surganya juga fisik. Tuhan Yesus juga fisik. Cuma Tuhan Yesus fisik berbeda dengan kita, dia kan Tuhan. Ketika bangkit di bumi kan sempat nembus tembok segala itu. Ya kan? Gitu. Begitu Pak? Oke, satu lagi, Pak. Boleh, Satu silakan. lagi. Ya, silakan. Itu di ayat hamba yang setia dan bijaksana itu secara eksplisit siapa itu, Pak? Oke, baik. Ini secara eksplisit maksudnya kita semua kan hamba sebenarnya. Kalau kita sebut dia Tuhan, artinya Tuan. Artinya kita hamba. Nah, kitanya ini mau jadi seperti yang mana? Hamba yang baik atau hamba yang jahat? Kalau hamba yang baik pasti melakukan kehendak tuannya. Sampai tuannya itu datang. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kalau yang jahat tidak melakukan, justru melakukan kejahatan. Itu maksudnya. Jadi ini menunjukkan ada dua macam hamba. Nah, kita pilih aja kalau mau jadi hamba yang baik, lakukan kehendak Tuhan. Gitu maksudnya.
Ya. Oke, makasih Pak. Oke, Tuhan berkati Pak Frans. Berikutnya Ibu Ivon, silakan Bu. Ya Pak, Ya. sudah. Pak, yang saya dengar selama ini ada dua antikristus. Yang satu yang banyak, yang satu yang di antichrist. Itu yang sekarang dibicarakan yang ditunggu-tunggu, Pak. Yang ditunggu tuh yang mana? Di antichrist yang satu itu, Pak. Yang punya Oh, katanya punya tanda 666 itu, Pak. ya, ya, ya. Itu kan orang-orang tafsirnya seperti itu ya. Sedang menunggu-nunggu. Sampai kapan? Nanti Sampai tiba-tiba Tuhan Yesus datang kembali. katanya yang bait Allah ketiga dibangun itu terus dia menunjukkan yang tadi di ayat tadi Pak, yang Itu versinya film, nggak usah dipercaya. Jangan nonton film, itu versi film. ya itu dibahas banyak lah. Nggak usah didengerin tuh, ngawur semua itu. Berat. Zaman Jadi sebetulnya sekarang, sudah ada apa enggak Pak? Yang di apa memang betul ada dua versi itu atau betul, betul. Ada satu pribadi antikris, ada antikris-antikris lain ya, iyalah. Kita sekarang nggak usah jauh-jauh. Kalau kita punya teman, lalu teman kita bilang, Yesus kok Tuhan? Nah itu kan antikris sudah. Antikris itu ya artinya itu apa yang sih? banyak dong Pak? Yang ada Iya, enggak yang di ya. ya. Antikris itu artinya apa? Anti terhadap Kristus gitu loh. Antikris, anti terhadap Kristus. Ya. Lawang banyak orang mengaku dirinya sendiri antikris kok sebenarnya, cuman nggak pakai kata antikris. Dia ngomongnya ini, oh Yesus bukan Tuhan. Nah itu sama aja itu, antikris. Udah begitu aja jawabannya, ya. Jadi tidak ada dua itu enggak ada Pak. Kok dua banyak, antikris banyak. Maksudnya ada kepalanya itu loh, Pak. Oh ada kepalanya. Banyak. Salah satunya ya, salah satunya Kaisar Nero. Jadi kitab Wahyu itu ditulis untuk menunjuk sang antikris itu yang kejam sekali itu. Itu Kaisar Nero yang dimaksud oleh kitab Wahyu itu. Hari itu aniaya itu hari itu sebenarnya. Kalau Kristen zaman sekarang kan mikirnya nanti akan ada antikris, aniaya besar gitu terus ngomongnya dari dulu. Iya. Udah terjadi kok masih nanti terus. Memangnya kita nggak lihat dengan mata diri sendiri. Banyak orang Yesus kok Tuhan. Nah itu antikris itu anti terhadap Kristus. Gitu loh, simple aja, nggak usah pakai teori macem-macem, nggak usah, ya. Aniaya besar itu sudah terjadi di abad mula-mula itu, orang Kristen dibunuh, disate, dibakar, dikasih makan ke singa, nggak pernah terjadi lagi selamanya, Hmm. gitu loh, ngerti maksudnya ya? Iya. Bagaimana dengan Yerusalem baru, Pak? Yang katanya Oke, ada di bumi. Yerusalem baru itu di langit yang baru dan bumi yang baru. Bukan di dunia ini ya, Pak? Bukan, siapa yang bilang? Namanya Yerusalem baru, di langit baru, bumi baru. Langit baru, bumi baru itu mana? Bukan yang sekarang. Yang sekarang ini akan hangus, lenyap oleh api. Alkitab ngomongnya begitu. Cuman saya heran banyak orang ngajarnya itu langit dan bumi yang baru itu yang sekarang ini dibuat baru lagi, diperbaharui, direnovasi. Nggak tahu idenya siapa itu. Padahal Alkitab berkata, langit dan bumi akan lenyap dan tidak ada lagi. Sederhana aja. Jadi tidak ada masa 1000 tahun, Pak. 1000 tahun itu figuratif. Hmm. Figuratif itu simbol. Kapan itu terjadi? Sekarang ini kerajaan di bumi, kita sekarang ini anggota kerajaan surga, bukan kerajaan secara fisik itu bukan. Kita anggota kerajaan surga dipimpin Bapa kita dan Tuhan Yesus di surga melalui Roh Kudus yang ditaruh dalam diri kita. Kita anggota kerajaan surga.
Jadi kalau Bukan Tuhan begini, Yesus datang, bukan gini. Nanti Tuhan Yesus datang kembali, lalu bikin di bumi pakai crown terus jadi raja di bumi. Orang Alkitab bilang kerajaanku bukan di bumi ini, kok masih dilawan terus ya? Jelas kan? jelas, jelas. Aku pergi ke rumah Bapakku. Rumah Bapak di mana? Emang di bumi ini. Untuk menyediakan tempat bagimu. Loh, kan udah jelas, langit bumi baru di rumah Bapa yang bukan di bumi ini. Orang aneh-aneh aja. Hal sederhana aja nggak ngerti. Harus belajar hermeneutik. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, kita diangkat, kalau kita masih di bumi ya Pak. Ya. Terus langit dan bumi jadi lautan api itu Pak. Ya, kita Oke. diangkat ke langit yang baru, bumi yang baru. Ya. Bersama Tuhan, bukan terbang sendiri. Ya. Terbang sendiri boleh sih. Sampai sampai Loh, angkasa mungkin jadi sudah terbang Pak. ya enggak, Diangkat udah nanti terbang sampai sendiri angkasa Pak. jadi es mambu. Ya. Iya Pak. Oke, Iya. itu saja Terima ya. kasih Pak. Ya, Iya, Tuhan terima berkati. kasih. Kasih Bu Tuhan Ivo. berkati. Tuhan berkati. Oke, berikutnya Ibu Meme, silakan, Bu. Shalom Pak Wino, selamat malam. Shalom, selamat malam. Bapak apa kabar, sehat ya? Sehat. Ya. Pak, pertanyaan saya singkat nih. Ya. Mengapa sih Pak kedatangan Tuhan Yesus itu yang kedua kali mengambil waktu yang begitu panjang ya Pak ya? Oh, oke. Kenapa begitu ya? Iya. Nanti kita tanya Tuhan kalau Tuhan sudah datang. Lama lah Pak. Tapi yang jelas begini. Alkitab kan mengatakan semuanya ini harus terjadi dulu, baru kesudahannya itu datang. Kan gitu kan kalimatnya? Artinya menunggu semua ini terjadi dulu. Tuhan mau bereskan dulu Injil sampai ke ujung bumi. Ya kan? Si pembinasa keji itu berdiri. Kemudian aniaya sudah terjadi, semua sudah terjadi. Nah, tinggal tunggu kedatangan Tuhan setiap saat bisa datang. Gitu. Memang prosesnya begitu. Sudah dikasih tahu oleh firman-Nya. Gitu. Emangnya firman Tuhan itu belum sampai ke ujung bumi ya Pak ya? Ada yang belum. Ada yang Ada belum. yang belum. Tapi Tapi kelihatannya tinggal dikit nih. Karena Sudah, sudah ada Pak. internet. Sudah ada internet sampai kan cepet. Iya, betul. Iya. Tapi rasanya kok lama gitu ya Pak ya? Jadi mau buru-buru nih. Ya Pak, tunggu diselesaikan dulu Pak, betul-betul bertobat ya Pak ya. Iya. Amin. Sebenarnya ya di Alkitab itu banyak orang yang ngejek-ngejek gini. Katanya mau datang tapi nggak datang-datang gitu. Banyak. Tapi Alkitab menulis begini. Ia sabar supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Tuhan sabar menunggu orang-orang bertobat gitu. Itu sih. Ya. Ya Pak, jelas. Oke. Ya Pak, ini lagi Pak. Nah, ketika Yesus datang kedua kalinya Pak, di mana Yesus akan memijak tanah pertama kalinya di bumi ya Pak ya? Oke. Tuhan Yesus tidak akan menginjakkan kakinya di bumi lagi. Oh, Alkitab mengatakan Tuhan datang di awan-awan. Tuhan Yesus datang di awan-awan. Lalu semua yang mati dibangkitkan. Lalu menyambut dia di awan-awan dan bersamanya selamanya. Artinya dibawa ke langit baru, bumi baru. Tidak menginjakkan kaki di bumi. Itu jelas sekali. Tuhan Yesus berkata, kerajaanku bukan di bumi ini. Lah kok datang lagi malah nginjak bumi terus jadi raja di bumi. Oh, nggak ada itu di Alkitab. Ya. tapi Pak, kalau kita orang seperti kita manusia, bagaimana kita bisa melihat Yesus ketika dia datang ya Pak ya? Kan Loh. pasti ada orang yang hidup dong ketika itu. Ya memang, siapa bilang semua orang udah mati? Iya. Kan Terus? pasti ada manusia yang masih hidup. Iya, Iya. ya betul. Terus Tuhan Yesus gimana mengangkatnya? Loh, kalau itu nggak perlu tanya sebenarnya. Kenapa? Tuhan Yesus punya kuasa tak terbatas kan? Iya, itu maksudnya. Iya kan?
Bagaimana ngangkatnya? Pakai tali atau pakai apa ya? Nggak perlu nanya begitu. Pakai parasit, Pak. Pakai pesawat. Ya enggak. Diangkat begitu saja. Ya. Oh, iya, Pak. Pakai Sama drone, Pak. seperti pakai drone. Sama seperti Tuhan Yesus waktu itu terangkat ke surga, bagaimana caranya? Ya, terbang aja begitu. Ya. Iya, Pak, Oke. karena kan nggak kelihatan fisik. Ini kan cuman kita tengok di dalam firman. Enggak, kalau Tuhan Yesus itu Oh, naiknya fisik. fisik. Tertulis di Alkitab fisik. Oh, ya. Orang-orang melihat kan, naik perlahan-lahan kan gitu. Iya. Ya. Oke. Terus, Pak, ntar ya, satu lagi. Satu lagi, oke. Ya, sorry ya. Sorry semuanya. Mm-mm. Ketika Yesus sudah bangkit daripada orang mati, Ya. kan Yesus kan bangkit ke surga nih. Ya. Sekarang ini posisi Yesus di mana, Pak? Apa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Alkitab mencatat, ia duduk di sebelah kanan Bapa. Tapi jangan diartikan harafiah. Duduk di sebelah kanan nanti nanyanya aneh-aneh. Kursinya dari apa ya dong? Bukan gitu. Duduk di sebelah kanan itu artinya anak kesayangan Bapa. Artinya seluruh pemerintahan ada di tangan dia. Segala kuasa di langit, di bumi ada di tangan Tuhan Yesus. Tuhanlah yang akan turun ke bumi menjadi hakim yang adil itu. Begitu. Ya. Sudah? Terus, iya Pak. Oh, masih Tapi kan, lagi? Banyak oh ya, sekali. sorry ya. Karena ini sambungannya ke Itu itu terakhir. ayat-ayat yang relevan gitu loh, Pak. Ya, ya, Yang ya. di Efesus 4 ayat 9 nih kan. Ya, Perhatikanlah ia telah naik. ya. Ya kan, Pak, ya, tunggu ya, ayat 9. Ayat 4, ayat 9. Efesus? Efesus 4 ayat 9. Ya, oke. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi. Maksudnya di mana itu dong, Pak? Nah, kalau baca Alkitab jangan satu ayat. Harus satu paragraf. Dilihat konteksnya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ayat sebelumnya. Ayat 8. Itulah sebabnya kata nas, kata ayat. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Maksudnya, ketika ia naik ke atas, ia membawa tawanan yang ada di Hades. Orang-orang percaya yang ada di Hades, di Perjanjian Lama. Itu maksudnya. Makanya, bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Kan memang ceritanya begitu. Tuhan Yesus turun dari surga, turun ke bumi yang paling bawah. Apa itu? Hades, dunia orang mati. Oh, Hades, ya. Lalu naik lagi, melebihi langit, ke surga maksudnya. Gitu. Oh, ya. Ya. Masih ada yang Satu terakhir lagi. lagi? Satu Enggak, lagi. Pak, ini aja baru Oh, nyambung, udah. Pak. Kirain terakhir terus. Terakhir. Oke. Tuhan Maaf ya, berkati. Pak, kebanyakan. Tuhan Ya, berkati. Tuhan Makasih, berkati. Pak. Shalom. Oke. Baik. Berikutnya Ibu Dina. Dina Sumumba, silakan. Oh, malam ini banyak juga yang bertanya ya. Oke, Selamat silakan. malam, Pak. Selamat malam. Ya, shalom. Shalom. Ya. Pertanyaan saya begini, Pak. Ya. Waktu Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, dia kan fisik, Pak. Ya. Ya, utuhnya karena waktu bangkit dari antara orang mati, dia belum tubuhnya tidak hancur, tidak dimakan, tidak kembali ke tanah, tidak jadi ke tanah begitu tuh, Pak. Dia Betul. jadi, ya. Nah, kalau kita ini kan nanti kita kan punya tubuh ini, kalau kita sudah meninggal pasti kan kembali ke tanah. Ya. Iya, dikasih tubuh baru nanti. Berarti dia beda dong kita dengan Tuhan Yesus ya, Pak? Beda. Nah, Kita diberi tubuh yang baru. iya. Bukan yang lama ini dibangkitkan, bukan. Iya, Tubuh iya, yang iya. baru. Kalau Ya. Tuhan Yesus kan tetap yang fisik yang waktu itu ya. Yang lama, Pak. Ketika baru bangkit, iya. Tapi ketika naik ke surga, tubuhnya pasti berubah sudah. Oh. Sama dengan ketika nanti Tuhan Yesus datang kembali, Ya. terus misalnya kita masih hidup, tubuh kita bukan yang ini yang diangkat. Iya, iya, Tubuh iya. kita diubah seketika dengan Iya, tubuh Pak. kemuliaan. Gitu maksudnya.
Oh, iya, iya. Ya. Oh ya, begitu Pak. Itu yang jadi pertanyaan saya kan Oke. cerita-cerita dengan suami di samping begitu pertanyaan kami sama-sama bertanya. Coba tanya. Ya, ya. Silakan. Kalau ada Ya, pertanyaan harus tanya supaya tahu jawabannya. iya Pak. Oke, Saya terima boleh tanya, Pak. Oke, Tuhan kasih. berkati. Ya, Pak Wisnu, boleh tanya saya dengan Roy, Pak. Bagaimana? Ya, dengan Roy, Pak, mau ada pertanyaan. Dengan Oh, Roy, Pak, boleh nanya, Pak. Pak raise yang hand dulu. Ini urut antri soalnya. antri, Pak. Oke, baik. Berikutnya Pak Yopi Gunadi, silakan. Malam, Pak Selamat Wigno. malam. Pak, mohon bimbingan, Pak. Saya kurang ngerti Putus-putus ya, ayat Pak. 36 yang mengatakan malaikat-malaikat di surga tidak masih tidak mengetahui hari kedatangan Yesus, juga anaknya pun tidak. Anak ini pun maksudnya Yesus ya. Betul. Kenapa dia tidak tahu, Pak? Hanya Bapak yang tahu. Karena Tuhan Yesus sedang mengosongkan dirinya menjadi manusia biasa. Lagi, Pak ya. Jangankan itu, Pak. Ketika Tuhan Yesus berjalan bersama para murid, lalu ada perempuan yang pendarahan belasan tahun itu, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Nah, ketika perempuan itu menjamah, Tuhan Yesus tahu nggak siapa? Kan nggak. Kan Tuhan berkata, siapa yang jamah jubahku? Nah, ya kan? Jadi, ketika Tuhan Yesus menjadi manusia biasa, dia tidak maha tahu. Yang mengosongkan keilahiannya. Begitu, Pak? Masih ada, Pak Yopi? Pak Yopi? Putus-putus ya, Pak. Mungkin internetnya kali ya. Mungkin internetnya ya. Ya, putus-putus, Pak. Masih Di sini putus-putus nggak? lancar, Pak. Saya lancar. Oh, lancar. Oke, oke. Pak Epenius, silakan. Shalom, selamat malam Pak Shalom. dosen dan kita semua dan Oken. Ya, silakan. Langsung saya bertanyaan dua dan juga usulan satu. Yang pertama, Bait Allah yang sebenarnya itu yang mana, Bapak Pendeta? Oke, yang pertama Bait Allah. Bait Allah kan dibangun oleh Salomo pertama. Kemudian dibangun kembali kedua kali kan. Kemudian direnovasi oleh Herodes. Nah, itu pada waktu zamannya Tuhan Yesus. Setelah itu di tahun 70 Masehi dihancurkan oleh Jenderal Titus Roma. Itu selesai itu. Sekarang tinggal tembok ratapan saja. Begitu. Nah, makanya orientasi Bait Allah tidak boleh secara fisik. Alkitab berkata tubuhmu Bait Allah. Tubuh kita Bait Allah. Jadi kita berdoa tidak perlu menghadap Yerusalem atau mana. Berdoa dalam roh dan kebenaran. Begitu. Berarti berarti saya sudah bangun gereja begini jadi saya bisa masuk surga begitu bagaimana? Gereja yang Maksudnya besar, bagaimana? biasa ada yang bilang bahwa saya sudah bangun gereja yang besar mendukung ini untuk pelayanan Tuhan begitu jadi saya bisa masuk surga begitu. Ada yang bilang begitu itu bagaimana? Ya, makanya gereja itu kan cuma bangunan kalau bangunan gereja. Yang dimaksud Bait Allah sekarang tubuh kita semua. Amin. Nah, makanya kita harus hidup kudus. Begitu implikasinya. Siap. Ya. Yang kedua. Kedua boleh, silakan. Tanda-tanda umum ini sudah terjadi, sedang terjadi, ataukah akan terjadi yang Tuhan Yesus bilang? Tanda-tanda umum kan sudah terjadi semua sekarang. Gempa bumi, perang, sudah semua. Tanda-tanda khusus juga sudah terjadi, antikris sudah banyak sekarang. Nah, jadi sebenarnya kita sekarang sedang hidup di ujungnya akhir zaman. Entah berapa lama lagi tiba-tiba Tuhan datang nanti. Begitu. Tapi kita biasa khotbah itu biasa tekankan terus yang datang begitu-begitu itu yang ya tekankan kurang terus. Tepat itu.
Yang Iya. tepat itu kita sudah ada di ujung akhir zaman, semua sudah terjadi. Tinggal tunggu kedatangan Tuhan Yesus. Berarti kedatangan Tuhan Yesus ini juga terjadi seperti itu kan tidak? Atau sudah terjadi ini sudah? Kedatangan Tuhan Yesus kita sedang tunggu. Bisa setiap saat. Yang kedua kali ya. Oke, begitu Pak Epenius? Ya, yang ketiga itu adalah saran atau usulan. Jadi, Pak Pendeta, terima kasih atas pencerahannya dan judul materi ini harus diseminar lagi. Ya. Ini penting jadi. Ya. Dan Nanti harus ada didengarkan. seminar khusus tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Iya. Kalau yang ini kan cuma kitab Matius ya. Siap. Mestinya di banyak kitab itu. Iya. Nanti lengkap ceritanya. Supaya lengkap. Ini hanya Betul. saya bikin panjangkan, saya senang-senang begini singkat ya. Ya, ini hanya potongan dari kitab Matius saja. Ya, khusus Matius saya jadi Bapak. Iya, betul. Pendeta tolong. Ya. Ya. Lebih Oke. lengkap. Ya. Makasih. Tuhan berkati. Ya. Sama-sama. Bu Farida dari Surabaya, silakan. Ya Pak, Shalom. Selamat malam Shalom. Pak. Malam. Ya, Pak, Yo, ini saya mau tanya yang di ayat 8 Pak. Ayat 8, ada apa? Semua itu permulaan penderitaan lahirnya zaman baru. Nah, maksudnya zaman baru itu apa ya Pak ya? Zaman baru itu langit baru, bumi baru. Oh. Kalau sekarang ini disebut zaman akhir. Nanti langit dan bumi berakhir. Zaman baru, langit baru, bumi baru. Berarti setelah kedatangan Tuhan yang kedua itu ya Pak ya? Yes, betul. Oke. Terus yang kedua nih Pak ya. Kalau saya lihat ini yang di pasal 24 ini Pak. Ini kan tanda-tanda ini sudah banyak yang digenapi ya Pak ya? Betul. Nah, sampai sekarang pun tanda-tanda ini terus ada ya Pak ya gitu loh. Ya, betul. Nah, ini korelasinya dengan yang ayat 22 Pak. Nah, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, tidak seorang pun akan diselamatkan. Namun oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, Oke, ini cerita tentang aniaya besar, tribulasi. Nah, banyak orang punya pengertian tribulasi nanti aniaya besar ketika antikris ada. Itu salah. Antikris sudah ada ketika zamannya Nero. Nero itu anti banget terhadap Kristus. Jadi semua dibunuhin sama Nero, ya. Kalau waktunya diperpanjang dikit, habis orang percaya. Waktu zaman itu ya Pak ya? Iya, dipersingkat. Dipersingkat oleh siapa? Oleh Tuhan. Kalau itu diperpanjang terus, habis. Oh, jadi yang ayat 22 ini menceritakan masa tribulasi waktu zaman di Roma itu ya Pak ya? Iya. Nah, kalau Bu Farida tanya orang lain, nanti bilangnya gini, nanti. Iya. Nanti lagi. Benar. Salah itu Iya. nanti itu. Saya bingung tribulasi sampai, kan tadi Bapak bilang Kitab Matius ditulis di awal abad pertama ya Pak ya? Betul. Nah, sekarang kan sudah abad ke-21 nih Pak. Kok masa tribulasinya kok panjang sekali gitu loh Pak? Enggak, tribulasi itu 7 masa kan. Ingat nggak di Alkitab? 7 tahun kan kalau orang bilang. Iya. 7 masa. 7 masa itu sekitar abad pertama itu 7 masa itu. Berarti 7 tahun itu ya Pak ya? Bukan 7 tahun. 7 masa. Oh. Lebih dari 7 tahun itu ratusan tahun kan penganiayaan oleh Roma itu. Gitu. Ya. Yang terus lalu ada ayat yang 22 itu ya Pak ya? Maksudnya dipersingkat ya? Ya. Kalau itu diperpanjang dikit aja habis dong orang percaya, mati semua. Oke, ya. Iya Pak, jelas sudah Pak. Jelas ya? Siap. Itu Makasih saja. ya Pak. Ya, itu Oke. aja. Tuhan Makasih Pak berkati. pencerahannya. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya siapa yang belum ya? Sarah Hui, silakan. Bu Sarah. Shalom Bapak. Shalom. Ya Pak, saya mau tanya tentang Roh Kudus ya Pak. Ya. Nah, pada saat nanti Tuhan Yesus datang, Roh Kudus akan di mana posisinya dan apa fungsinya lagi Pak? Dan orang-orang yang sudah diangkat dan orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang benar ini, Roh Kudusnya akan kembali ke tubuh mereka atau gimana Pak? Tolong jawab Pak. Oke, baik. Kita harus mengerti Roh Kudus itu apa. Roh Kudus itu Roh Allah.
Roh Allah itu bagaimana? Roh Allah itu omnipresent, maha hadir, di mana saja ada. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, ya nggak kemana-mana, di mana-mana saja ada kok. Kalau sekarang ini kan mendampingi kita maksudnya memimpin kita kepada kebenaran. Roh Supaya kita Kudusnya hidup. ada di dalam diri kita ya Pak saat ini. Nggak bisa disebut di dalam. Namanya roh itu bukan seperti fisik. Kalau fisik kan ada dalam kotak, ada dalam rumah. Kalau roh itu di mana-mana ada. Oh, Apalagi Roh Kudus, maha hadir kan. oke. Ngerti Berarti nggak ya? dia bukan di dalam, tinggal di dalam jiwa roh kita ya Pak. Dia ada di sekitar kita ya Pak. Istilahnya di dalam. Maksudnya di dalam itu apa? Menyertai kita, memimpin kita. Padahal sebenarnya di seluruh Jakarta juga ada, bukan di dalam kita aja. Sekarang gini, di dalam tubuhnya ibu ada nggak? Ada. Di saya ada, berarti pecah-pecah dong. Kan nggak gitu mikirnya. Oke. Ya kan? Maha hadir kan? Iya, iya. Roh Kudus ada di Jakarta, kok ada di Surabaya juga? Ya itu kalau pikirannya bukan roh ya begitu kalau fisik. Kalau roh enggak, roh itu di mana-mana ada. Roh Kudus ya kita bicara ya. Ini adalah rohnya Allah ya Pak. Ya, Rohnya Bapak ya? ya, betul. Berarti Kalau- maha kuasa sekali ya Pak, bisa di mana-mana gitu ya Pak. Betul. Kalau di Perjanjian Lama disebut Roh Suci Oke, atau Roh Allah. oke, oke. Itu Roh Kudus. Tidak ada roh lain lagi ya memang cuman itu kan. Dan kalau orang yang sudah meninggal itu rohnya itu roh manusia ya Pak, atau roh Oh, Allah Pak? roh manusia dong. Kan manusia punya roh. Oke. Oh, dia hidup itu karena ada roh Allah ya Pak. Dia hidup karena punya roh manusia. Bagaimana sih ini? Manusia hidup karena punya roh kan. Manusia yang nggak percaya Tuhan hidup juga tuh punya roh, bukan roh Allah, roh manusia. Ketika Adam diciptakan, kan dari debu tanah lalu dihembus nafas Allah kan, itu roh itu supaya hidup. Nah, ketika kita menerima Tuhan Yesus, maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita supaya roh kita ini kembali lagi ke rancangan mula-mula supaya roh kita ini selaras dengan kehendak Roh Kudus. Gitu loh. Oke. Berarti kalau orang itu meninggal, berarti rohnya Tergantung. Kalau orang jahat ke Hades atau Sheol, ke alam maut. Kalau orang benar ke Firdaus. berarti Allah hanya meniupkan nafas itu supaya rohnya hidup ya Pak. Itu awal mula penciptaan. Oh, pada awal aja ya Pak. Kepada Adam saja. Oke, pada Adam aja ya Pak. Ya. Oke, oke. Nanti kalau saya bingung lagi saya tanya ya Pak. Boleh. Silakan. Ya. Oke, untuk sementara ini aja dulu Pak. Terima kasih. Kayaknya masih bingung tuh. Iya Pak. Sebab kan sebenarnya saya sudah jelaskan kok. Ibu nggak ikutin terus. Di kitab Kejadian sudah ada itu ceritanya. Di ya kitab mungkin Kejadian jelas ya, itu. ya mungkin mesti saya ulang lagi, saya dengar, saya pelajari lagi Pak. Di kitab Kejadian di awal-awal Bu. Coba diulang lagi. Ya, oke, nanti saya cek Pak ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Ya. Cuman yang kitab Kejadian waktu itu baru belajar buram wajah saya. Tapi nggak apa-apa, slide-nya nggak buram tapi suaranya jelas. Iya Pak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Nah, berikutnya Michelle ya. Silakan. Malam Pak. Malam. Pak, saya ada mau tanya, kan tadi Bapak sempat ngomong kalau misalnya nanti pas Tuhan Yesus datang itu, kita yang masih hidup itu kan nanti langsung diangkat, tapi tubuh kita ini kan langsung menjadi tubuh kemuliaan ya Pak ya. Betul. Nah, kalau misalnya di Alkitab kayak misalnya Henok dan Elia itu, apakah kan mereka langsung diangkat sama Bapak juga ya Pak? Nah itu tuh gimana ya Pak? Jadi tubuh kemuliaan juga saat mereka diangkat? Menurut hemat saya, mereka waktu diangkat tubuhnya dirubah tuh. Sebab kalau enggak, sampai ke ruang angkasa mati, pasti dirubah. Iya kan? Iya. Keluar dari bumi jadi es loh. Kalau tubuh biasa. Oh iya. Jadi es potong ntar.
Terus Pasti Pak, kalau dirubah. Henok dan Elia itu kenapa berbeda dari yang lain Pak? Mungkin karena sangat bergaul dengan Allah ya Pak ya? Iya betul. Henok bergaul dengan Allah. Oh iya Pak. Baik Pak, itu aja sih Itu pertanyaannya. saja. Terima kasih ya Pak. Iya, Oke. Habis makasih juga. Pak. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati Malam Pak. ini pertanyaannya banyak tapi habis juga akhirnya. Baik, nggak apa-apa. Loh, saya boleh tanya lagi kalau Bisa gitu. satu kali Loh. Pak Wiknya. Oh, tadi ada yang mau tanya siapa ya? Saya, Pak. Bentar. Bu Ivon, ntar dulu. Tadi ada yang mau tanya, saya lupa siapa tadi. Saya Pak Konstan. Bukan, tadi ada Roy atau siapa gitu. Pak Roy, Pak, yang naik bawa mobil. Pak Roy ya? Udah nggak ada. Oke. Ya udah kalau gitu. Pak Weknya saya boleh tanya. Siapa? Ya. Pak Cipto, Pak. Sorry, siapa? Pak Sucipto, Pak. Malam Pak. Wah, saya bingung kalau ngomongnya bareng-bareng semua. Angkat tangan aja. Raise hand aja biar saya tahu. Nah, Pak Sucipto, silakan. Ya, Pak Sucipto. Shalom, Pak. Ya. Shalom. Pak, Saat malam saya tadi mau Pak Roy tanya. sudah menunjuk tangan, Pak. Ada 2 pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Tadi Pak Wiknya menjelaskan Tuhan Yesus pertanyaannya Ibu Meme. Tuhan Yesus membebaskan yang di Hades itu, Pak. Ya. Nah, itu yang dibebaskan itu orang-orang percaya di dalam perjanjian lama, Pak ya. Betul. Waktu itu tidak ada Firdaus, Pak. Waktu itu belum ada Firdaus. Betul, Pak ya. Ya, betul. Berarti Firdaus sejak ada Tuhan Yesus baru ada Firdaus, Pak ya. Tidak begitu juga, itu nggak jelas. Pokoknya setelah ada Tuhan Yesus, kalau orang mati, yang benar larinya ke Firdaus. Kalau dulu tetap di Hades. Oke. Terus pertanyaan yang kedua, Pak. Ya. Di dalam Wahyu itu Yohanes di Pulau Patmos. Ya. Itu dia dikuasai pada hari Tuhan, dikuasai oleh roh. Bunyinya seperti itu, Pak. Cuma saya nggak ingat ayatnya di mana, ayatnya berapa waktu itu. Di Wahyu berapa gitu saya nggak ingat. Cuma ada firmannya berkata begitu, Pak. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Nah, itu pada hari Tuhan kapan itu, Pak? Pada hari Tuhan itu maksudnya saat itu. Saat itu, Pak ya. Sebab istilah pada hari Tuhan itu artinya bisa macam-macam. Tergantung konteks. Oke. Hari Tuhan bisa artinya hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi hari Tuhan artinya juga tergantung konteks. Kalau Yohanes bilang begitu artinya pada hari Tuhan memberi dia penglihatan. Itu ya, betul. Pewahyuan di Pulau Patmos itu, Pak ya. Betul. Oh iya. Oke, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih, saja. Pak. Oke, ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati, Pak. Ini belum ya tadi ya, Melinda. Silakan kalau mau tanya. Pak Winyo. Selamat Pak malam. mau tanya. Untuk tadi kan udah ditanyakan, sebenarnya hanya mau mempertegas aja soal Roh Kudus tadi, Pak. Ya. Kalau Roh Kudus itu berarti kan kalau orang yang nggak percaya kepada Tuhan Yesus, apakah Roh Kudus ada pada mereka juga nggak sih, Pak? Tidak. Enggak ya. Tidak. Sebab Roh Kudus itu dimateraikan sebagai tanda bahwa kita milik Tuhan. Nah, kalau orang menolak Tuhan Yesus ya bukan milik Tuhan, nggak ditandai Roh Kudus. Oh begitu. Ya baik. Terus kalau orang berbuat dosa juga, sebenarnya misalnya orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia berbuat dosa, Roh Kudus nggak ada pada dia gitu, Pak? Nggak gitu juga, tergantung dosanya apa. Kan kadang-kadang kita masih buat salah, masa Roh Kudus pergi ya? Nggak diingatin kita, jangan buat lagi ya. Kalau orang ngelawan terus, suatu hari itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Roh Kudus pergi, kalau itu udah nggak selamat orangnya. Oh iya. Baik, Pak. Makasih banyak. Terus satu lagi ya, Pak ya. Ya. Tapi kan yang melanjutin yang tadi pertanyaan soal Matius 24 ayat yang ke-22. Oke, pertanyaannya? Itu kan
tapi saya langsung ke ininya aja ya. Kan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Kalau Ya, akan bukannya belum terjadi ya Pak ya? betul. Waktu ayat ini ditulis, waktu kejadian itu belum terjadi. Kan Oh. ini ditulisnya di abad pertama kan? Nanti akan Mm. ada aniaya besar. Ya benar dong. Nanti. Tapi di abad 2025 sekarang ya udah terjadi, udah zaman dulu. Oh, udah Kan terjadi. Terus penganiayaan kalau itu terjadi antara abad 1 sampai abad 3 atau abad 4 kan? berarti sekarang nggak ada, bukan zaman penganiayaan lagi nih berarti ini. Sekarang penganiayaannya bukan yang dimaksud itu. Sekarang penganiayaan terus terjadi, tapi beda dengan yang waktu itu. Yang waktu Oh, itu yang paling berat. oh. Ya. Terus yang ayat 23 pada waktu itu jika orang berkata kamu lihat pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana jangan kamu percaya. Ini ngomongnya pada waktu itu, pada waktu abad ke-1 itu atau gimana Pak? Pada waktu itu kayak saya ngomong begini nih. Nanti akan ada Mesias loh ya. Hati-hati kamu ya. Pada waktu itu kalau Mesias ngomong begini kamu jangan percaya. Kapan itu pada waktu itu? Kan akan datang kan? Tidak bisa sekarang ya. Lah iya. Akan datangnya itu kalau zaman sekarang ya udah lewat. Kalau yang waktu itu terjadi akan datang. Ngerti nggak ya maksudnya ya? Ya, iya Pak. Udah nangkep sekarang. Nangkep ya? Pada waktu itu ya. Makanya Berarti kita bukan jangan sama. berpatokan pada kalimat itu, tapi pada konteksnya. Kejadiannya seperti apa sih gitu. Ya, baik. Ya. Makasih banyak Pak untuk Oke, jawabannya. Tuhan berkati. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua diberkati. Ada banyak hal yang mungkin baru kami tahu, tapi yang penting adalah kami harus berjaga-jaga. Terima kasih untuk online Bible Study. Kami juga mengucap syukur untuk GMM Gereja Mula-Mula. Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.